Tambah lagi Telkomsel problem itu kan dan apa sih Buse? Halo, assalamualaikum. Malah keluar gitu. Sorry, Buse, sepertinya signal mengganggu ya. Terjadi penggangguan signal. Iya, Resiko aku. resiko live Instagram seperti ini, Buse. Iya, Sinyalnya itu apa? suka problem. Maaf ya sebelumnya ya. Ya, tidak apa-apa. Ini mungkin tadi melanjutkan pertanyaan tadi, Buse. Hmm. Bentar. Tantangan apa yang Buse dapatkan ketika mencoba belajar bahasa yang lain gitu, belajar bahasa asing khususnya? Apa? Tantangan atau mungkin rintangan yang Buse dapatkan ketika problem mungkin ya, problem yang Buse dapatkan ketika mencoba untuk belajar explore bahasa asing. Saya punya banyak teman yang guru bahasa Inggris atau guru bahasa lain. Jadi, saya bisa tanya mereka. Kalau ada kesulitan, saya selalu tanya. Tuh, kamu Contoh bisa kesulitan yang tanya seorang orang negara ini. Kamu bisa tanya. Tidak apa-apa. Itu tidak sulit kalau ada masalah tentang belajar bahasa asing. Itu mudah. Hanya menemukan seorang dari negara ini dan tanya. Ya, tidak ada suara kamu sekarang. Tidak apa-apa. halo halo izin Suara kamu tidak apa-apa. sebentar halo sudah Ya, tidak bisa. Tapi tidak bisa ya melihat kamu sekarang. Ada suara tapi tidak berarti ada kamu. ya mungkin memang sinyalnya agak problem Buse, tadi suara menghilang, sekarang videonya menghilang. Nanti mungkin tanpa video juga tidak mengapa ya, tapi di layar saya Buse terlihat jelas. Sebelumnya mohon maaf Ya, Buse atas problem ini ya, karena memang lagi karena faktor sinyal kita tidak bisa berbuat banyak seperti itu ya. ya. Tidak Ini apa-apa. ada Ini masalah itu. siap. Ini ada pertanyaan Buse dari Safira. Kebetulan juga insya Allah beliau ini akan berangkat ke Turki juga untuk studi lanjut S2. Di bachelornya juga dia mengambil ilmu gizi sama seperti Buse. Sekarang ambil master di IZU insya Allah. Dia bertanya, Kak belajar bahasa Turki susah nggak? Ya, belajar bahasa baru selalu susah. Tapi setelah beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, itu akan menjadi lebih mudah. Kamu akan menikmati itu. Itu tidak sulit. Tapi untuk belajar bahasa baru itu selalu sedikit susah. Itu karena kamu belajar sesuatu yang kamu tidak tahu sebelumnya. Itu normal. Benar-benar.
Indonesia dengan baik. Buse sendiri bisa dikatakan lancar lah berbahasa Indonesia ini berapa lama Buse? Mungkin beberapa bulan. Berapa bulan? Cepet ya? Iya, iya. Saya coba Berapa yang bulan? terbaik saya. Mungkin 3 atau 4 bulan. Saya coba belajar bahasa Indonesia. Apa? Tidak bisa paham kamu? Tidak ada suara. Halo? Halo? Sudah ada suara? Halo? Juga. Lagi-lagi sinyal memang problem Buse. Ya, saya kunci sinyal itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini. Kan Buse sekarang menguasai, bisa dikatakan sedang belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Benar ya? Iya, iya benar. Kedepannya akan belajar bahasa apa lagi targetnya? Belum tahu tentang itu. Apa yang kamu berpikir tentang itu? Bagaimana? Saya belum tahu. Apa Ada baik. bahasa Arab, tertarik belajar bahasa Arab? Itu sulit untuk saya. Itu sulit. Ada gender untuk sesuatu. Seperti meja untuk perempuan itu berbeda, kata berbeda, untuk pria itu berbeda. Itu sulit untuk aku. Jadi bahasa Arab itu sulit. Kalau laki-laki bisa disebut rijal, di perempuan itu mar'ah. Mar'ah bisa berarti juga mir'ah itu kaca, dan sebagainya banyak. Memang bisa Iya, dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa paling kaya seperti itu. iya, kosakata itu sulit. Nah, tapi mungkin next time ya akan belajar bahasa Arab Ya, mungkin ya. mungkin bahasa Malaysia Bahasa itu Malaysia, hampir sama bahasa Indonesia, hampir nah sama. benar. Dia kalau bahasa Malaysia lebih perpaduan dengan bahasa Melayu Bu saya. Iya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu di bahasa Indonesia. Mungkin nanti Setelah next bahasa time Indonesia akan menjadi mudah, insya Allah. Insya Allah kalau Bu saya belajar bahasa Malaysia tidak akan sulit karena sudah belajar bahasa Indonesia karena bahasanya bisa dikatakan 11-12 mirip saja. Ya, insya Allah. Seperti Mungkin bahasa Korea itu seperti bahasa Asia. Saya mau belajar semua bahasa Asia. ya mungkin nanti next time Bu saya belajar bahasa Arab menjadi tour guide ketika orang Turki haji atau umroh kan tidak Iya, tahu kita akan bisa seperti itu nanti ya. tahu itu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan terakhir Bu saya dari saya. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya, tema kita malam ini adalah estetika berbahasa dengan pemateri yaitu Bu saya. Siapa sih Bu saya ini? Saya jelaskan tadi mungkin ada terkendala dan mungkin ada yang baru join. Bu saya ini adalah mahasiswi dari Universitas Trakya di Turki, jurusan gizi ya, ahli gizi Iya. seperti itu ya. Sekarang sedang magang sebagai ahli gizi. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Bukan tentang gizi ya, tapi tentang berbahasa. Bagaimana sih Bu saya ini bisa dari seorang yang native speaker Turki bisa lancar berbahasa Indonesia seperti itu. Ini seperti ini Bu saya pertanyaannya. Mungkin bisa berbagi tips kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa asing. Mungkin belajar bahasa Turki atau mungkin ingin belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Mungkin ada tips dari Bu saya sendiri. Iya. Hanya saya bisa berbicara tentang itu. Jangan lupa punya banyak teman dari negara ini. Jangan lupa belajar tentang budaya orang dan makanan dari negara ini. Jadi kamu bisa menikmati belajar bahasa itu dan jangan menyerah. Itu akan lebih mudah nanti. Tapi sekarang belajar bahasa baru itu selalu sulit. Tidak apa-apa. Insya Allah setelah kamu belajar bahasa, kamu akan punya banyak teman dari sana dan mungkin kamu bisa jalan-jalan ke sana itu lebih mudah. Dan kalau kamu belajar bahasa asing itu sangat
itu sangat bermanfaat dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Kamu harus tahu belajar bahasa asing. Itu paling. Nah, ini tadi ada pertanyaan Bu Se dari Safira. Kak, susunan bahasa Turki sama Indonesia kan beda. Itu kakak bagaimana sih menyesuaikan ketika berbicara bahasa Indonesia, ketika kakak berbicara bahasa Turki itu berapa lama sih kak penyesuaiannya tadi? Penyesuaiannya dalam berbicara berapa lama? Susunan itu apa? Penyesuaian itu apa ya? Terbiasa. Jadi ketika berbicara bahasa Indonesia lancar, kemudian ketika berbicara bahasa Turki lancar. Karena kan ada perbedaan nih dari susunan bahasa dua bahasa tadi tuh, Indonesia dan Turki itu berapa lama akhirnya Buse sendiri bisa lancar berbaca Indonesia? Mungkin itu hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Selama 5 bulan. Ya. Itu dimulai dari dari tahun ini atau sejak tahun berapa Buse bisa belajar bahasa Ya, Indonesia? tahun ini. Hmm. Sudah 5 bulan dari tahun ini. Pertanyaan ini selanjutnya Buse, seberapa penting sih kita belajar bahasa asing menurut Buse? Apa? Seberapa penting kita sebagai manusia yang notabene akan kemana-mana, itu belajar bahasa asing itu menurut Buse sendiri seberapa penting? Beberapa penting. Saya sudah berbicara tentang itu. Saya sudah berbicara itu sangat bermanfaat dalam sekolah, dalam hidup kita, dalam kerja. Kalau kamu mau melakukan pekerjaan di kursi atau di negara lain, kamu harus tahu kamu harus belajar bahasa negara itu juga. Kalau kamu tidak tahu bahasa negara itu, kamu tak bisa menemukan sekolah atau pekerjaan yang bagus. Jadi kamu harus tahu belajar bahasa itu. Itu penting. Ini ada pertanyaan lagi Buse dari Al-Fateh Kun. Ya. Apa prinsip Abla Buse untuk konsisten dalam mempelajari berbagai macam bahasa? Mungkin saya bisa mengatakan, saya ikut banyak ajaran di kelas 6. Jadi di setiap ajaran saya tahu bagaimana indah Indonesia dan bagaimana ada banyak budaya dari Indonesia dan itu buat saya tertarik dengan bahasa itu. Jadi saya belajar setiap hari untuk berbicara lebih baik, lebih panjang. Jadi itu Kemudian tentang belajar budaya dari sesuatu yang lain, bukan hanya tentang bahasa. siapa native speaker Indonesia favoritnya Abla Buse? Ada nggak? Native speaker. Itu guru kelas 4. Kalau itu menemukan di Instagram juga, saya belajar banyak dari dia. Dia selalu mengenal saya. Dan dia tahu bahasa Turki juga. Jadi itu lebih mudah belajar bahasa Indonesia daripada dia. Dia sekarang di Turki atau di Indonesia Buse? Guru Buse tadi. Di Bagaimana? Indonesia. Di Indonesia. Belum di sini. Kan saya sempat melihat Instagramnya Buse. Buse kan sering menghadiri acara-acara Indonesia, benar ya? Seperti Independence Day, Hari Kemerdekaan Indonesia, benar ya? Nah, Ya. Indonesia mungkin juga keluar mau. dari, ya benar, keluar dari topik tentang berbahasa ya. Mungkin apa sih makanan favorit yang Buse suka dari Indonesia? Saya suka rendang, tapi saya tidak bisa makan makanan Padang. Makanan Terus Padang, makan. Tapi saya suka rendang itu Padang. rendang. Iya, saya suka itu. Dan mungkin favoritku, kalau itu makanan manis, saya suka es buah. Tidak ada S2. banyak buah di sini, seperti buah salak atau buah lain di Indonesia tidak ada di sini. Jadi sudah saya coba es buah dan saya suka itu. Itu yang favorit saya. Dan saya bisa memasak nasi goreng di rumah saja.
Nasi goreng. Mungkin saya bisa rasa gitu, saya itu. Untuk saya itu lebih enak daripada nasi Turki. Mungkin nanti next time Buse bisa makan nasi rendang langsung di Indonesia ya, insya Allah ya. Ya, bisa, Karena bisa. insya Allah rasanya akan berbeda dari yang di Turki, Bu. Jadi semakin kita mendekati ke tempat di mana makanan itu dibuat, rasanya akan berbeda. Iya, Jadi Bu Saya sendiri ternyata selain menyukai belajar bahasa Indonesia, beliau juga suka makanan Indonesia rendang. Kemudian yang manis-manis, es buah seperti itu Bu Saya. Memang hmm, memang untuk rendang sendiri adalah makanan Indonesia yang sangat terkenal Bu Saya sampai internasional. iya. Mungkin nanti kalau saya jadi ke Turki, saya bawain Bu Saya oleh-oleh rendang ya. Ya, bisa insya Allah. Saya akan hajar. Nanti mungkin kita ketemu di Hagia Sophia dan sebagainya. Insya Allah. Saya Insya selalu Allah. di sini, selalu di Istanbul, setelah magang. Sekarang di kota Edirne untuk magang. Bu Saya magang di daerah mana? Di kota Edirne. Itu Di dekat kota dari Istanbul. Mungkin 3 jam dengan bus. 3 jam. Dekat. Iya. Dari rumah saya ke Hagia Sophia itu juga 3 jam. Dari rumah Bu Saya ke Hagia Sophia 3 jam. Iya. Istanbul itu kota yang besar Hmm. dan Edirne itu besar dari Istanbul. Itu seperti Aceh dan Medan. Itu dekat. Ini mungkin teman-teman ya, sekali lagi jika ada yang bertanya bisa tulis di kolom komentar. Tema kita malam ini adalah estetika berbahasa. Tadi sebelumnya mungkin teman-teman Buse, Benim Adam Muhammad Karsambusai, jadi anak Indonesia, ya. Anak min Indonesia, saya Indonesia. Buse ini adalah seorang mahasiswi dari Univ Trakya, itu di Turki, jurusan ahli gizi, dan beliau adalah seorang native speaker bahasa Turki, kemudian juga seorang guru bahasa Turki, benar ya? Dan beliau sekarang menguasai bisa dikatakan 3 bahasa, yaitu bahasa Turki, pasti bahasa asli, kemudian bahasa Jepang, ongoing, on process, kemudian bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Jadi ada 4 bahasa nih Bu Sek kuasa ini, subhanallah. Mungkin kedepannya akan, tadi seperti tadi mau belajar bahasa Korea ya. Ya, insya Allah. Ada rencana mau Saya ke akan Korea coba dekat-dekat ini? setelah bahasa. Ya, Bagaimana? sekarang saya itu belajar bahasa Indonesia. Saya mau belajar bahasa lain. Tapi saya belajar bahasa Jepang untuk alfabet. Hanya untuk Oh, alfabet. oke. Ya. Nanti Pas. saya akan belajar tentang kata-kata bahasa Jepang. Dan saya harus berbicara dengan bangga untuk bahasa Indonesia juga. Saya harus belajar. Kamu bahasa lain. Itu. Tadi kan sempat Bu Sek berkata salah satu cara belajar bahasa Turki mungkin dari lagu ya. Dari lagu Iya. bahasa Turki. Nah, ketika Buse belajar bahasa Indonesia, ada nggak sih lagu yang menjadi favorit Buse dalam bahasa Indonesia? Ya. Mungkin maybe dangdut, Agnes. maybe Saya suka Agnes. Hari-hari itu favorit saya. Apakah kamu tahu hari-hari itu dari Antu? Ini favorit, ini lagu favorit saya. Ini favorit. Hanya rindu dari Agnes. oh Itu Unmesh, favoritku. hanya Dan rindu, saya suka Agnes juga. Iya, hanya rindu. iya, saya itu. Ya, ya, saya tahu itu Mungkin salah satu salah lagu satu favorit saya. lagunya itu lagu Ibunya. Hmm. Ya, itu lagu tentang ibunya. Ya Saya benar. tidak. Tentang lagu Unmesh, hanya rindu tentang ibu ya, benar ya. Ya, ya. Yang depannya Ya. saat ku sendiri, itu benar ya. Hancur hati ini. Lagu itu Unmesh ya. Emang lagunya enak sih. Kembali. Besar kami.
Masya Allah. Ya, Terus lanjut ya. ya, Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Nah, itu lagunya memang indah sekali untuk dengar Bu. ya, ya, ya. Selain Unmesh ada lagi. Anju, saya suka Anju juga. Dan saya Hmm? suka lagu Benang Lumut. Bu saya tahu lagu dangdut? Iya, tahu. Ada yang suka dari lagu dangdut nggak? Saya lupa namanya, tapi bagaimana? Nanti saya akan menjadi nama itu. Saya Eh, selalu lupa. biasa dinyanyikan orang Indonesia ketika kumpul-kumpul ya. Iya. Masih ada waktu 5 menit lagi, dikarenakan tadi ada beberapa kendala dan mungkin di Turki sekarang jam berapa Bu Sya? Apa? Di Turki sekarang jam berapa? Itu jam 4. Jam 4. Di Indonesia sekarang sudah pukul setengah 9 malam. Ya, di sini Memang ada setengah 5 di sini. setengah 5. Memang kita ada perbedaan antara Indonesia dengan Turki 4 jam teman-teman ya. Berbeda. Seperti itu. Jadi kegiatan Bu Sya sehari-hari selain magang, kalau boleh tahu apa Bu Sya? Apa? Apa yang kamu katakan? Kegiatan Bu Sya sehari-hari selain magang tadi, kalau boleh tahu kegiatannya apa ya? Hmm, saya belum tahu. Mungkin tidak ada sekarang, tidak ada sesuatu. Tapi saya mau jalan-jalan setelah magang. Di Turki udah aman ya untuk masalah COVID Bu Sya? Udah boleh keliling-keliling gitu atau bagaimana? Untuk COVID-19 untuk COVID-19 di Turki sendiri sekarang mengalami penurunan atau bagaimana kasusnya? Tidak bisa dengarkan suara kamu. Mungkin sinyal saya. Kalau kamu bisa sinyal lagi, Hmm? kasih sinyal lagi. Tidak bisa dengarkan suara kamu sebelumnya. Sekarang sudah kedengaran? Iya, lebih baik. Untuk kasus COVID sendiri di Turki itu sekarang seperti apa Bu Sya keadaannya? Seperti apa? Ya, mungkin apakah sudah mengalami penurunan atau mungkin disiplin-disiplin yang dulu diketatkan sekarang sudah mulai longgar dan sebagainya atau bagaimana? Hmm, saya pikir tidak paham pertanyaan ini. Hmm. Kasus, kasusnya itu Tapi tetap pakai masker ya untuk keluar di keliling-keliling Turki masih tetap pakai menggunakan masker ya. mohon maaf tidak ada suara kamu sekarang. Halo, Sebentar, sudah bisa keluar suaranya? sebentar. Hmm. Sudah bisa? Suara kamu sekarang berapa? Halo, sudah ada keluar suaranya Bu Sya? Iya, sedikit-sedikit. Suara Nah, sedikit. untuk tadi untuk di Turki nih, itu masalah COVID bagaimana sih? Apakah sudah ada penurunan atau mungkin bagaimana? Di sini itu seperti normal. Kita harus pakai masker, tapi tidak ada sesuatu yang sulit. Itu seperti hidup yang biasa di sini. Kamu bisa pergi keluar, tidak apa-apa. Hanya pakai masker dan social distancing, itu saja. Itu tidak sulit. Kan kalau di Indonesia Bu Sya untuk masalah COVID sekarang kan ada pembatasan jam. Misalkan ketika jam 9 malam atau mungkin jam 10 malam itu semua kegiatan di nonaktifkan atau mungkin ditiadakan. Seperti itu. Untuk di Turki sendiri apakah ada seperti itu? Ya, di sini tidak ada. Semuanya normal di sini. Sebelumnya ada juga. Sebelumnya itu sama di sini juga. Tapi sekarang semuanya normal. Alhamdulillah. Tapi tetap menggunakan masker ya, Mbak Bus ya. Iya. Kita harus pakai Baik. masker dan vaksin juga.
Vaksin minimal berapa kali Bu Saya di sana? Apa wajib harus 2 kali atau bagaimana? 2 kali. Hanya Dua dua kali. kali itu cukup. Ya. Vaksin yang Kalau dipakai untuk di Turki kalau vaksin apa Bu Saya? itu kalau itu BioNTech 2 kali itu cukup. Kalau itu Sinovac 3 kali. Berarti tergantung vaksinnya ya. Iya, ya, itu benar. Kalau apa tadi Bion Sinovac hmm. itu tidak. Untuk di Turki sendiri Bu Saya vaksin yang diperbolehkan atau yang diakui oleh Turki sendiri itu vaksin apa saja kalau boleh tahu? Kalau belum vaksin, kamu tidak bisa naik bus atau kamu tidak bisa pergi keluar, kamu tidak bisa pakai pesawat, naik pesawat. Kamu tidak Hmm. bisa melakukan sesuatu di sini kalau tidak vaksin. Bahkan di Berarti Medan, kita harus hmm. vaksin. Kalau belum vaksin, kamu kan Medan juga. Berarti kalau misalnya belum vaksin belum boleh pergi kemana-mana Bu Saya, harus di rumah saja seperti itu. Tentu. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Bu Saya dari teman-teman yang ingin bergabung, yang baru bergabung. Bagaimana cara belajar bahasa asing dengan mudah? Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Saya, tapi mungkin boleh dijawab lagi Bu Saya. Mungkin dia baru bergabung. Nah, kalau kamu belajar dengan mudah, kamu harus belajar tentang sesuatu yang fleksibel seperti makanan, budaya, dan orang. Dan kamu harus tahu semua tentang negara ini, tidak hanya bahasa. Kamu harus Hmm. menikmati yang kamu belajar. Jadi Nah itu untuk teman. Berarti ketika belajar bahasa pun kita harus mengetahui budaya daerah tersebut atau negara tersebut Bu Saya. iya, iya, betul. Nah kan Bu Saya tertarik dengan bahasa Indonesia nih. Kalau boleh tahu budaya apa yang pertama kali Bu Saya pelajari dari Indonesia? Ya, saya suka pencak silat. Pencak silat. Iya, saya suka itu, sangat suka itu. Dan saya suka beberapa dance, Hmm. dance kalau bahasa Indonesia, saya lupa kata ini. Saya lupa apa, saya suka itu. Dan saya suka hmm, beberapa makanan tradisional di sana ada banyak. Rendang, es buah tadi ya. Wah, itu favoritku. Pernah mencoba membuat rendang Bu Saya di Turki? Pernah mencoba membuat rendang di Turki? Iya, sudah di acara konsulat, sudah di Hmm. acara, saya sudah coba banyak makanan Indonesia di sini. Dan ada banyak restoran Indonesia di Turki juga. Tidak di semua kota, tapi di Istanbul ada banyak. Mungkin ada 5 atau lebih restoran di sini, restoran Indonesia. Oke, oke. Karena ada Eh, banyak orang Indonesia di sini. Mereka di aku Turki. bekerja atau kuliah di sana. Ya mungkin minta doanya next time kita mungkin bisa silaturahim di Turki ya, atau mungkin Bu Saya yang ke Indonesia nanti kita ketemu, atau mungkin saya yang ke Turki bisa ketemu ya, Insya Allah next time. Mungkin ini terakhir Bu Saya dari saya. Mungkin ada closing statement dari Bu Saya mengenai berbahasa tadi. Jadi insya Allah setelah selesai ini, saya mohon izin akan saya upload di Instagram saya. Nanti akan saya tag Bu Saya, mungkin bisa menjadi amal jariah buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki mungkin, atau mungkin seluruh bahasa yang ada di dunia. Jadi mungkin ada closing statement dari Bu Saya. Kalau misalnya kita kuliah atau untuk komunikasi juga. Jadi saya mengatakan bisa Hmm. melakukan. Nah itu teman-teman ya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Saya. Menarik sekali untuk seorang Bu Saya yang notabene itu seorang native speaker dari Turki. Ternyata pas saya ngajak ngomong bahasa Indonesia, lancarnya seperti saya ngomong dengan orang Indonesia asli Bu Saya. Ya, belum lanjut di sini. Kecil, Hmm. bahasa Indonesia.
Tapi untuk sejauh ini bahasa Indonesia Buse saya acungi jempol dua, sangat lancar dan sangat bagus, rapi gitu. Tidak apa-apa, itu saja. Itu cukup. Insya Allah cukup untuk travel ke Indonesia bisa berbicara seperti tadi. Mungkin ini Buse, ketika Buse nanti suatu saat akan ke Indonesia, kira-kira Buse ingin traveler ke daerah mana sih yang pertama kali ingin Buse tuju atau Buse kunjungi? Jadi semua negara di Asia, seperti Thailand, atau Malaysia, semua jalan-jalan ke semua negara di Asia. Jepang, Korea, Bosnia, dan semuanya. Jika ke Indonesia, Buse ingin ke daerah mana? Misalkan mungkin ke Padang atau mungkin ke Bali, Jakarta? Pertama harus pergi ke Bandung, itu karena teman baik saya, orang Padang juga, dan mungkin kita akan pergi ke sana bersama, itu karena keluarganya di Bandung. Kedua itu, mungkin Batam dan Aceh. Aceh. Amin, amin. Semoga bisa terkabul ya keinginannya untuk keliling dunia, kemudian untuk ke Indonesia, ke Bandung, dan ke Aceh tadi. Seperti itu. Baik Bu, saya mungkin sudah sampai di batas waktu ya. Saya ucapkan terima kasih Tasyaker kepada Bu Se yang sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya magang untuk bisa bergabung di acara saya ini, Yuk Sharing. Jadi mungkin saya perkenalkan sedikit apa sih sebenarnya Yuk Sharing ini, Bu Se. Jadi Yuk Sharing ini adalah kegiatan yang saya buat sendiri ketika suatu malam saya tidak bisa tidur nih, Bu Se. Insomnia kalau bahasa Indonesia, bahasa ilmiahnya, yaitu tidak bisa tidur. Tepat jam 12 malam, saya berpikir bagaimana membuat suatu kegiatan yang bermanfaat. Akhirnya tercetuslah acara Yuk Sharing ini dengan berbagai macam konsep, yaitu dengan gaya obrolan tongkrongan seperti itu. Jadi kita ketika ngumpul itu ngobrolin apa, tapi bermanfaat dan berfaedah. Nah seperti itu. Akhirnya tercetuslah acara ini. Jadi mohon doanya supaya kedepannya bisa lebih terus berkembang, bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abla Buse yang sudah mau bergabung di tengah kesibukan yang magang sebagai ahli gizi. Saya doakan untuk kedepannya untuk karir Buse di pendidikan, untuk karir Buse sebagai guru bahasa Turki atau mungkin sebagai seorang rencana akan jadi traveler muslimah, saya doakan semoga lancar kedepannya ya untuk karir dan masa. Siap. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya izin untuk saya upload di Instagram saya, Buse ya. Nanti saya akan tag Buse. Siap. Terima kasih, Buse. Saya pamit izin mundur dulu ya. Saya aktif ini, saya off dulu ya. Assalamualaikum, Buse.